Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Naki dengan nomor induk mahasiswa 2023 14 Di sini saya akan menyampaikan dengan memenuhi tugas mata kuliah teknologi pendidikan yang berjudul Tayamum dengan dosen pengampu Bapak Ali Imran Wahid MPD. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan tayamum. Pengertian tayamum. Yang pertama, secara bahasa, tayamum itu menyengaja. Jadi ketika mau bertayamum itu harus berniat untuk menyengaja bertayamum. Sedangkan wara syara adalah mendatangkan debu ke wajah dan kedua tangan dari tempat manapun disertai niat tertentu. Jadi ketika ingin bertayamum itu mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat tertentu. Baik, materi selanjutnya yaitu hukum tayamum. Di sini hukum tayamum terbagi menjadi 4. Yang pertama wajib. Wajib jika hukum wajib apabila takut untuk menggunakan air karena takut mati atau ketika sakitnya tambah parah, maka wajib tayamum. Yang kedua hukumnya mubah. Mubah apabila bisa menggunakan air namun hasil airnya itu membeli dan dijual dengan harga yang tidak standar. Contohnya mubah seperti itu. Yang ketiga hukumnya makruh. Makruh apabila tayamumnya diulangi. Yang keempat, di sini ada 2 versi, haram dan sah, dan ada juga haram dan tidak sah. Haram dan sah di sini apabila tayamumnya atau debunya mengambil dari hasil gosopan. Hukumnya haram dan sah. Haram tapi haram dan tetap sah, haram. Yang kedua haram dan tidak sah. Nah, haram dan tidak sah ini contohnya seperti apabila ada air. Waktu ada air dan dia tidak ada halangan sakit dan bisa menggunakan air, itu dihukumi haram dan tidak sah. Baik, memasuki materi selanjutnya yaitu sebab-sebab tayamum. Di sini sebab-sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama, tidak adanya air. Sudah keliling sekitar jarak desa atau satu desa. Ketika tidak menemui air maka diperbolehkan untuk bertayamum. Yang kedua sakit. Sakit ini ada beberapa hukum tentang bertayamum apabila ketika sakit. Yang pertama wajib, yang kedua mubah, dan yang ketiga haram. Wajib apabila ketika khawatir mati jika menggunakan air. Yang kedua mubah. Mubah di sini hukum tayamum mubah ketika sakit apabila menggunakan debu atau bertayamum mengandai-andai sakitnya dia tambah parah atau berangan tidak akan sembuh jika menggunakan bertayamum atau debu. Yang ketiga ada hukumnya haram jika menggunakan tayamum apabila sakitnya ringan dan tidak berbahaya jika menggunakan air, maka dihukumi haram bila bertayamum. Selanjutnya di sini yang ketiga sebab-sebab tayamum yaitu air dibutuhkan. Makhluk hidup muhtaram yang kehausan. Jadi makhluk hidup muhtaram itu makhluk hidup yang tidak boleh dibunuh. Ada beberapa makhluk hidup yang muhtaram yang diboleh bunuh. Kalau di dalam kitab Takrirotus Sadidah itu ada 6, yaitu orang yang meninggalkan sholat, terus yang kedua orang yang zina, yang ketiga kafir harbi, kafir orang yang tidak mudamai, yang keempat orang murtad, orang yang keluar dari Islam baik perbuatan, ucapan, dan niatnya. Yang kelima ada anjing galak. Jadi kalau anjing galak itu wajib dibunuh. Yang keenam babi termasuk makhluk hidup muhtaram, makhluk hidup yang boleh dibunuh karena bentuknya itu lebih buruk daripada anjing. Baik, memasuki materi selanjutnya yaitu syarat-syarat tayamum. Di sini ada 7.
Syarat-syarat tayamum di sini ada 7. Yang pertama, menggunakan debu. Jadi jelas syarat tayamum itu menggunakan debu. Lanjut, yang kedua di sini ada sengaja menggunakan debu. Jadi ketika bertayamum itu berniat menyengaja. Kalau tidak ada niatan untuk menggunakan debu tidak sah. Selanjutnya, mengusap wajah dan kedua tangan dengan pukulan. Jadi ketika mengusap itu entahnya dipukulkan agar nggak terlalu tebal untuk ketika debu itu menempel di wajah. Selanjutnya, yang keempat, menghilangkan najis dari badan. Jadi ada 2 versi menurut yang keempat ini menurut Ibnu Hajar hukumnya tetap sah apabila ada najis, tapi menurut Imam Ar-Ramli itu tayamumnya tidak sah sehingga wajib melakukan sholat bi hurmati waktu. Yang kelima di sini ada ijtihad kiblat sebelum melakukan tayamum. Di sini menurut Ibnu Hajar ketika ingin bertayamum harus mengetahui arah kiblat. Selanjutnya yang ke-6 itu melakukan tayamum setelah masuk waktu sholat. Jadi setelah masuk waktu sholat baru bertayamum, tidak boleh melakukan tayamum sebelum masuk sholat kecuali pada sholat sunnah. Selanjutnya di sini yang ke-7, satu tayamum untuk digunakan satu fardu. Jadi setiap fardu itu tidak boleh lebih dari 1 kali tayamum. Namun boleh untuk membaca Al-Quran dan sholat sunnah. Baik, itulah materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.